Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok akan belajar tentang rangkuman jurnal rantai rapid prototyping dan design. Anggota kelompoknya adalah Latifah Messi, yang kedua ada Safiyati Puspita, dan yang ketiga ada Natasha Aulia. Lanjut, Peh. Presentasi selanjutnya akan dibacakan oleh Natasha Aulia. Oke, yang pertama dan analisis pisang besok babak pertama agroindustri keripik pisang Arzia, penulis Rifda Hayansa, Batlina Zainuddin, tahun 2024. Di sini ada link PDF-nya. Kemudian selanjutnya dari latar belakang, buah pisang menjadi salah satu hasil pertanian yang dapat diolah kembali karena pisang mempunyai daya guna yang sebagai bahan baku industri pangan dan non-pangan. Sebagai konsumsi rumah tangga saat ini, buah pisang sudah banyak yang diolah menjadi berbagai produk olahan. Salah satunya adalah produk pisang. Buah pisang mempunyai penting tinggi dapat konsumsi maupun diolah menjadi produk olahan pangan dengan mempunyai nilai jual yang cukup tinggi. Pengolahan hasil pertanian menjadi produk bernilai tambah tersebut dilakukan oleh agroindustri. Agroindustri sebagai penarik pembangunan sektor pertanian diharapkan mampu berperan dalam menciptakan pasar bagi hasil-hasil pertanian melalui berbagai produk olahannya. Agroindustri membutuhkan pasokan bahan baku yang bermutu dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan, tetapi dihadapkan pada kondisi musiman dan fleksibel. Selanjutnya, ada penelitian ini secara spesifik bertujuan untuk satu, mendeskripsikan mekanisme rantai pasok, mengidentifikasi bagaimana aliran produk, aliran uang, dan aliran informasi berlangsung di antara anggota rantai pasok, petani, pengumpul, hingga produsen keripik pisang Arzia. 2. Menganalisis kinerja rantai pasok, mengukur bagaimana efisiensi dan efektivitas proses distribusi bahan baku dan pemasok. Belum deh. Mana yang tadi? Oke. Menganalisis kinerja rantai pasok, mengukur sejauh mana efisiensi dan efektivitas proses distribusi bahan baku dan pemasok hingga ke tangan produsen menggunakan metode tertentu, software Nivo 12+. Selain itu, peneliti juga menggunakan metode analisis kualitatif dengan model analisis interaktif yang bertujuan untuk melihat alur rantai pasok, proses produksi dan distribusi produk, menilai efektivitas dan efisiensi rantai pasok. Selanjutnya, ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang mendeskripsikan, menggambarkan, menjelaskan, dan menginventarisasikan keadaan objek yang diteliti berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan. Teknik pengumpulan data, observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Analisis data software Nivo 12+. Selain itu, peneliti juga menggunakan metode analisis kualitatif, model analisis interaktif yang bertujuan untuk melihat alur rantai pasok, proses produksi, dan distribusi produk. Oke, selanjutnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rantai pasok keripik pisang Arzia terdiri dari 3 aktivitas utama rantai pasok, yaitu upstream supply chain, yaitu alur pendistribusian ruang pisang tanduk kepada supplier dan melakukan pembayaran secara tunai dan melakukan pengecekan bahan baku secara berkala dengan supplier pisang. 2. Aktivitas internal supply chain, yaitu proses mengolah bahan baku menjadi produk yang siap dipasarkan. Tahapan-tahapan proses produksi yang diterapkan keripik pisang Arzia sudah terstruktur, dimulai
dimulai dari tahapan penyortiran bahan baku dan proses menggoreng keripik pisang hingga pengemasan keripik pisang Arzia. 3. Aktivitas downstream supply chain berkaitan dengan pendistribusian keripik pisang kepada konsumen, di mana keripik pisang Arzia menggunakan 2 jalur, yaitu distribusi tidak langsung, di mana keripik pisang Arzia mengantarkan produk keripik pisang kepada retail, yang kemudian retail menjual langsung kepada konsumen akhir. 2. Distribusi langsung, di mana keripik pisang Arzia menjual langsung produk keripik pisang kepada konsumen akhir tanpa perantara dan dengan sistem order datang langsung ke alamat keripik pisang Arzia, atau order melalui WhatsApp. Penjualan keripik pisang Arzia sejak awal usaha ini berdiri mengalami fluktuasi. Selanjutnya, ada kesimpulan. Dalam penelitian ini, analisis rantai pasok bahan baku utama agroindustri keripik pisang Arzia, yaitu aktivitas rantai pasok pada keripik pisang Arzia meliputi 3 aktivitas yang dijabarkan berdasarkan hasil penelitian observation supply chain. Pasokan pisang tanduk berasal dari langganan pedagang pisang di pasar Virgo dan pasar Mamboro, serta supplier pasar Taweli. Keadaan operasional milik owner keripik pisang Arzia yang sebelumnya dilakukan pengecekan terkait kualitas dan pisang tanduk dan kualitas pisang tanduk disediakan supplier sebelum dilakukan pembayaran, pendistribusian, dan pencatatan. Efektivitas dan efisiensi keripik pisang Arzia sudah berjalan dengan baik, namun belum optimal, karena masih perlu dilakukan beberapa evaluasi dalam rantai pasok. Evaluasi tersebut perlu dilakukan pada upstream supply chain yang berkaitan dengan fleksibilitas, pada internal supply chain yang berkaitan dengan koordinasi dan fleksibilitas, dan pada downstream supply chain yang berkaitan dengan berbagai informasi dan pengetahuan. Oke, selanjutnya dibacakan oleh Latifah. Yang kedua ada rapid prototyping, digitalisasi rantai pasok melalui prototipe aplikasi untuk komoditas unggulan Sulawesi Tengah. Di sini ada penulis yaitu Rahma Suryadi Hadi Sulaiman Miru tahun 2024. Di sini ada linknya. Kemudian ada latar belakang. Digitalisasi pemasaran memiliki dampak positif untuk kinerja pemasaran. Sejalan dengan penelitian tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi memiliki peran penting untuk pertanian dalam memasarkan produk hasil tani masyarakat. Selain itu, manajemen rantai pasok merupakan hal yang juga sangat diperlukan dalam pengelolaan komoditas unggulan, di mana manajemen rantai pasok berperan merencanakan persediaan hingga optimalisasi rantai pasok komoditas unggulan, kemudahan akses pasar ke petani, dan juga membantu transparansi harga komoditas ke petani. Penelitian ini unggulan Sulawesi Tengah, yaitu jagung, juga komoditas kelapa. Kemudian ada tujuan dan metode penelitian. Tujuan penelitian yang pertama, memprototipe apa sih rantai digital dan transparansi harga. Yang kedua, meningkatkan akses pasar, yaitu petani, distributor, pemerintah, dan juga konsumen. Yang ketiga, mendukung efisiensi distribusi komoditas. Lalu ada metode penelitian, yaitu metode pengembangan aplikasi menggunakan metode waterfall, yang dimana metode ini harus berurutan setiap kelas sebelumnya dan tugasnya masing-masing, yaitu analisis kebutuhan, perencanaan prototipe, dan implementasi sistem.
Kesimpulan penelitian. Hasil penelitian ini berhasil membuat prototipe aplikasi yang berfungsi sebagai sarana digitalisasi rantai pasok komoditas unggulan Sulawesi Tengah, jagung, beras, dan kelapa. Setelah melakukan metode prototipe dengan menampilkan produk, komunikasi antar usaha dan mempermudah akses pasar petani, dan menunjukkan semua fitur berfungsi dengan baik. Kesimpulannya, Rapid Prototype melalui pengembangan aplikasi digital terbukti membantu digitalisasi rantai pasok dan berpotensi meningkatkan efisiensi distribusi komoditas masyarakat Sulawesi Tengah. Kemudian ada yang ketiga, current design. Pendekatan current engineering pada perancangan produk sepatu tunanetra menggunakan metode quality function dan analisis hierarchy for process. Penulisnya ada Gwendlam tahun 2023. Berikut ada link. Latar belakang penelitian. Kemajuan teknologi yang sudah cukup pesat yaitu menjadi salah satu faktornya. Kelemahan serta kekurangan pada produk alat bantu yang pernah ada sebelumnya menjadi pondasi mengapa perlu dikembangkan alat bantu yang dapat mendeteksi halangan berupa genangan air dan antara alat bantu yang dikembangkan akan mengeluarkan output berupa suara dan getaran. Pada alat bantu yang akan dibuat bukanlah tongkat melainkan sebuah sepatu tunanetra yang di dalamnya terdapat sensor rancangan dan pengembangan produk merupakan keseluruhan prosedur dengan keterkaitan pada eksistensi produk. Ini siapa? Masih aku kan? Selanjutnya, Masih aku ya? aku. Kamu ya? Ya, Berarti tadi kamu ya, Nat? Vi. aku lanjut ya. Selanjutnya bacakan oleh Alfi. Baik. Tujuan dan metode penelitian. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk merancang alat bantu berupa sepatu tunanetra yang lebih efektif dibandingkan tongkat tunanetra atau blind stick. Fokus utamanya adalah pengembangan alat yang dapat mendeteksi halangan berupa genangan air dan rintangan lain yang sering tidak terjangkau oleh alat bantu konvensional. Metode penelitiannya, yang pertama ada Quality Function Development atau QFD, digunakan untuk menerjemahkan kebutuhan pengguna atau penyandang tunanetra ke dalam karakteristik teknis produk. Yang kedua ada Concurrent Engineering atau rekayasa serempak, pendekatan sistematis untuk mengintegrasikan perancangan produk dengan proses belum kelar Maaf, kepencet. manufaktur dan pendukungnya secara bersamaan. Selanjutnya, hasil dan kesimpulan penelitian. Hasil penelitian yaitu analisis QFD FOS, karakteristik teknik, dan FOS 2, bagian kritis produk. Penelitian ini mengidentifikasi beberapa komponen paling krusial dalam pengembangan sepatu tersebut, yaitu komponen kritis, jenis sensor, lingkaran kaki, bahan sol, dan bahan tapak sepatu. Yang kedua, temuan ergonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa desain sepatu saat ini masih memerlukan perbaikan segera pada bagian bahan sepatu. Hal ini dikarenakan desain aktual dianggap memiliki tingkat keketatan yang kurang ergonomis bagi pengguna. Yang ketiga ada prioritas perbaikan. Diperlukan penyesuaian pada material dan desain fisik agar lebih nyaman atau ergonomis dan fungsional dalam mendeteksi genangan air serta rintangan di sekitar pengguna.
Kesimpulannya, penelitian ini memberikan solusi desain baru bagi penyandang tunanetra dengan mengidentifikasi prioritas teknis yang harus diperbaiki agar produk sepatu pintar tersebut benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengguna dan standar ergonomi. Selanjutnya, lanjut. Udah. Ya, lanjut. Baik, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.